Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin Fadila, NPM 10220009 dari C1 Akuntansi. Tujuan dibuatnya video ini salah satunya untuk memenuhi syarat evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Tariful Quran. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kalbu. Akal yaitu berpikir membayangkan, kalbu yaitu merasakan atau menghayati. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir. Quran Surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. 1. Tujuan tafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Kedua, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawir adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsuran dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Nuzulul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran, bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsuran sesuai dengan kebutuhan. Mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Al-Quran dari segi isinya mengandung mukjizat, diantaranya 1. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta ilmiah yang tidak mampu diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetap fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. 1. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9, yang artinya Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kedua, Al-Quran tidak turun sekaligus seperti diketahui. Al-Quran turun secara berangsuran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 3. Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia. Diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Asmaul Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, di mana kata Quran sendiri merupakan akar kata dari Quran secara bahasa berarti bacaan. Karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan menurut istilah, yaitu diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, merupakan ibadah bila membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Alkitab. Al-Huda yaitu petunjuk, Ar-Rahman yaitu rahmat, An-Nur yaitu cahaya,
Ar-Ruh yaitu menghidupi sesuatu, Asy-Syifa yaitu penawar atau obat. Al-Bayan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2 yang artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada yang keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Mau'izah. walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran surat Al-Qamar ayat 24 yang artinya Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adalah orang yang mengambil pelajaran Al-Zikr. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran, itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Quran Surat Al-An'am. Al-Busyra. Dan ingatlah akan hari ketika kami membangkitkan pada tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.